Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat Google Form dengan sistem monitoring terhadap siswa. Jadi nanti akan muncul foto dari siswa yang mengerjakan, kemudian juga akan muncul timer, serta akan muncul tingkat kejujuran anak. Nanti akan muncul berapa persen. Nah, guru juga nanti bisa memonitor anak-anak ketika mengerjakan soal ini, apakah dia membuka aplikasi yang lain selain mengerjakan soal. Seperti itu. Baik, langkah pertama kita buat dulu soalnya. Ini judul soalnya. Kita beri judul, misalkan kuis COVID. Saya menggunakan soal COVID ya. Nah, di sini kita tuliskan nama, ya nama lengkap, misalkan ya, nama lengkap. Berikutnya, misalkan kita tulis di sini kelas. Yang kelas kita pilihnya yang drop down. Kita pilih misalkan untuk kelas 8. Berarti 8A, kemudian ini 8B, kemudian berikutnya 8C, berikutnya 8D. Kemudian juga kita bisa menambahkan bagian di sini ya, kita beri bagian. Ini kita geser ke bawah. Ini bagian ini kita beri nama misalkan biodata ya. Biodata. Biodata ini nama dan kelas. Berikutnya kita masuk langsung ke soal. Ya, di sini. Soal. Nah, di soal kita tinggal menambahkan soal. Cara menambahkan soal bisa dilihat di video saya yang lalu menggunakan add-on yang bernama Form Builder ya, supaya lebih cepat. Jadi saya sudah menyimpan soal di Google Drive, tinggal diambil saja soalnya ke Google Form. Kita buka Form Builder-nya. Kita klik Google Docs, nanti akan disambungkan ke Google Drive akun Google kita. Soalnya sudah ada, tinggal kita klik, kemudian select. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada 5 soal ya. 1, 2, 3, 4, 5 bentuknya multiple choice. Ini multiple choice. Kalau sudah betul tinggal klik import selected. Maka soal-soal kita yang tadi sudah diketik di Word akan langsung masuk ke sini ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 soal sesuai yang kita buat pada Word. Cara mengimport soal bisa dilihat di video saya yang lain mengenai bagaimana cara membuat Google Form dengan mengimport soal dari Word ya. Berikutnya kita jadikan soal-soal ini menjadi kuis. Masuk ke setting, pilih kuis, ini dinyalakan. Nah, berikutnya di sini kita jangan centang yang correct answer dan miss question. Sudah kita biarkan saja. Kemudian berikutnya ini release grade. Kapan nilainya akan dirilis? Kita munculkan saja nilainya yang ini ya. Jadi langsung muncul ketika sudah submit. Jadi ketika siswa sudah submit, maka akan langsung muncul nilai. Sudah di setting quiz, tinggal kita masukkan kunci jawaban. Soal pertama, yang ini kita masukkan kunci jawabannya. Kemudian poin, misalkan poinnya 20. Klik done. Soal kedua, kita klik soalnya, klik answer key, kita klik jawabannya, masukkan poinnya, soal 20. Soal ketiga, kita klik answer key, kita cari jawabannya, kemudian poinnya misalnya 20. Soal nomor berikutnya, jawabannya ini 14 hari. Oh, maaf, klik answer key dulu. Klik 14 hari, poinnya 20. Klik done. Soal nomor terakhir, klik answer key. Jawabannya ini swab test.
kemudian poinnya 20, klik dan. Nah, soalnya sudah siap ya, tinggal kita setting tadi untuk memonitor aktivitas siswa. Oh ya, ini jangan lupa dinyalakan ya. Ini dinyalakan, wajib diisi. Wajib diisi juga. Ini pun sama, setiap soal. Oh, maaf, ini salah ya. Ini kita hapus. Setiap soal dinyalakan ini required, artinya wajib diisi. Kalau tidak mengisi ini, siswa tidak bisa submit. Ini sudah. Nah, tinggal kita bagaimana caranya memasang seperti CCTV di HP siswa. Jadi kita memanfaatkan HP siswa untuk memonitor aktivitas siswa. Kita masuk ke sini, more, pilih add-ons. Kita tunggu sebentar. Nah, kita sekarang di sini cari yang namanya timer plus proctor. Kita klik di sini. Kemudian install. Klik continue. Nanti akan disambungkan ke akun Google kita. Kita pilih akunnya yang ini. Kemudian di bawah klik allow atau izinkan. Kita tunggu sampai proses ini berjalan selesai. Nah, installation successful, sudah selesai, berhasil menginstall. Kemudian kita close saja, ini kita klik done. Ini kita di close saja ya di sini. Nah, baik, ini sudah muncul. Berikutnya tinggal kita setting ya, masuk ke sini. Cari timer plus proctor. Oh, di sini belum muncul. Kita coba refresh dulu ya. Kita refresh. Bisa tekan F5 atau tanda ini. Coba lagi. Oh, belum muncul. Nah, klik yang ini ya. Masuk timer plus proctor. Nah, kita masuk ke setting sekarang. Kita tunggu beberapa saat. Sudah muncul tampilan dari timer and proctornya. Tinggal kita sesuaikan nih. Pertama enable timer, kedua enable proctor. Kita atur di sini timernya. Pertama, kita mau atur si kuis ini durasinya berapa lama. Misalkan durasinya 1 jam atau 30 menit. Ini dalam menit ya. Tinggal kita klik di sini, ketik 30 menit. Kemudian start date, kapan dimulai ujian ini. Misalkan dimulainya hari ini nih, tanggal 19. Berarti kita cari nih 19. Ya, start date-nya 19. Start time-nya mau dari jam berapa dimulai. Kita bisa sesuaikan. Misal kita mulai pada jam 9.10 ya, jam 9 lebih 10. Sekarang ya, jam 9 lebih 10 menit. Sudah, kemudian end date sampai jam berapa si kuis ini terbuka. Misal kita beri waktu siswa sampai jam 12. Hari ini sampai jam 12. Ya, jadi ini di setting sampai jam 12. Jadi siswa bisa mengerjakan soal ini 12.00 mana? Nah, ini ya. Nah, siswa dapat mengerjakan soal ini pada tanggal 19 November mulai jam 9 lebih 10 menit sampai jam 12 dengan durasi 30 menit. Jadi siswa boleh masuk mungkin jam 11 masih bisa mengerjakan. Ya, masuk jam 11.30 masih bisa mengerjakan. Tapi si kuis ini akan otomatis berhenti kalau waktunya sudah 30 menit. Begitu ya. Kita klik di sini auto close text. Kita klik update setting. Oke, ini baru timer. Sekarang kita ke proctor. Nah, di proctor apa yang mau kita lihat dari aktivitas siswa kita? Pertama, tab switching. Ini artinya adalah melihat aktivitas apakah siswa berpindah ke aplikasi lain ketika sedang mengerjakan soal. Misal buka kalkulator, buka PDF, nanti bisa terlihat kalau kita mengaktifkan ini. Tab switching. Kamera berarti kita memantau kamera
HP siswa, mikrofon, kemudian foto as random. Nah, ini kita bisa melihat ini. Kita klik update setting saja, ini dibiarkan default ya, tercentang semua. Nah, kalau sudah, tinggal kita share linknya ke anak-anak. Nah, yang di-share bukan link yang dari Google Form, tapi yang di sini ada copy link. Kita klik copy link ya. Kemudian kita bisa sebarkan link ini ke siswa-siswi kita untuk mengerjakan. Ya, ini linknya. Nah, link ini bisa kita sebar ke siswa-siswi kita. Kita mau dibuat linknya sederhana boleh. Kita masuk ke Bitly. Kalau mau linknya di custom ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi supaya lebih enak dipandang ya, bisa kita custom linknya. Kita masuk ke Bitly. Nah, sudah ada, kita klik create. Kita paste di sini link yang tadi sudah kita buat. Tunggu sebentar, kemudian kita bisa custom di sini linknya. Misal nama linknya quiz COVID NM. Quiz COVID NM. Kita save. Nah, linknya sudah berhasil kita edit. Nah, link ini kita bisa bagikan ke siswa-siswi kita. Nah, baik. Ceritanya soal sudah kita share ke anak-anak. Ya, kita akan lihat hasilnya. Kita buka tem Proctor, lihat ke result. Maaf, buka result ya. Atau hasil. Kita tunggu. Ini sudah ada yang mengerjakan. Nah, namanya Teten Sopari. Trust score ya, skor kejujurannya 62%. Kenapa skor kejujurannya 62%? Padahal kita lihat di sini nilainya misalkan bagus. Ini nilainya 100 nih. Tapi tingkat kejujurannya 62%. Kenapa? Kita klik ini angka 62%-nya. Maka akan muncul. Ya, pertama, siswa ini melakukan switch to different application. Nah, dia ketika mengerjakan soal ini membuka aplikasi yang lain. Tuh 6, ini berapa? 6 detik, 22 detik, 11 detik. Jadi membuka aplikasi yang lain. Ya, jadi dia maka tingkat kejujurannya 62% karena dia membuka aplikasi yang lain, membuka file, melihat jawaban segala macam ya. Kemudian kita muncul foto nih. Lain misalkan mengerjakan soal, kita melihat ini. Pertama ada noise detected. Ya, ada berisik. Ketika mengerjakan dia berisik mengobrol. Kita bisa play suaranya di sini. Nah, dia mengobrol dengan siapa bisa ketahuan. Yang kedua, random foto. Kita bisa melihat siapa ini yang mengerjakan. Ada fotonya. Ini kalau kita klik muncul fotonya. Nah, ini sedang mengerjakan. Kemudian tadi dia pindah ke aplikasi yang lain selama 5 detik. Inilah aplikasi atau add-on autoproctor yang bisa membantu kita dalam memonitor hasil aktivitas siswa ya. Jadi dengan namanya autoproctor. Adapun mengolah nilai ini bisa kita olah seperti biasa ya, sudah saya bahas di video yang lain. Pada video kali ini kita melihat bagaimana cara membuat monitoring terhadap aktivitas siswa dalam mengerjakan kuis atau ulangan online. Demikian untuk tutorial kita pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam mempermudah kita melakukan penilaian di masa PJJ ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.